bagi kami di Dishub, salah satu kendala kemacetan kan Pak Oga. Pengangguran, kenapa? Karena dia miskin tidak bisa sekolah, tidak punya pendidikan, tidak punya akses untuk yang lebih. Mereka yang sekolah itu tidak mungkin mau jadi Pak Oga. Ketidakpercayaan itu, antras kepada negara pemerintah itu kan disobediences kan, ketidakpatuhan, makanya seperti itu. How to convince the people mind gitu kan? Bagaimana meyakinkan pemikiran untuk sama? Jika seandainya gini kan, ada Pak Oga yang datang ke dinas, dia bilang, Pak Tabe, saya capek jadi Pak Oga. Ada tidak peluang yang bisa saya kerjakan agar saya bisa mendapatkan hidup yang paling minimal untuk bisa makan? You will never find the real answer before you try. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen kali ini sangat luar biasa sebab kita akan mendiskusikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban lalu lintas, kemacetan, termasuk Pak Oga. Yang lebih eksplisit yaitu pembahasan yang kita mau angkat adalah maraknya Pak Oga atau pengatur lalu lintas yang tidak memiliki legacy untuk mengatur lalu lintas. Ini sekiranya bukan problem yang terjadi hanya di Kota Makassar, tapi menjadi problem di hampir semua wilayah di Indonesia. Dan kita mendatangkan orang yang paling kompeten untuk menjawab itu, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Kakanda Iman Hud. Beliau ini saya kenal, Kakanda saya yang sangat-sangat mendapat julukan salah satu ASN terbaik aset pemerintah Kota Makassar. Tanpa berlama-lama saya menyapa Kak Iman. Bagaimana kabar Kakanda? Alhamdulillah, suatu hal yang luar biasa bisa bergabung sama adik-adik saya yang luar biasa. Oke Kak, saya mau langsung tembak, boleh? Silakan. Hari ini itu sangat berseliweran atau merebah yang namanya Pak Oga. Di hampir semua tikungan kita diresahkan dengan adanya orang-orang yang tidak terorganisir itu mengatur lalu lintas yang secara prinsip dasar itu pasti mengganggu. Bagaimana sikap sebagai Kepala Dinas Perhubungan menyikapi dan melihat ini? Ya, terima kasih ya, bahwa memang persoalan Pak Oga itu kan bukan persoalan yang begitu saja terjadi. Iya. Ini kan sangat kasualistis dan kadang insidental. Artinya apa? Memang kalau kita mau cari akar masalah, ini kan kembali lagi masalah sosial ekonomi ya. Sosial ekonomi. Ya, walaupun tidak menjamin bahwa suatu daerah yang kaya atau makmur tidak ada Pak Oga, tapi hampir pasti salah satu faktor mereka melakukan itu karena masalah ekonomi. Karena mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kemudian secara naluri mereka mencari pekerjaan yang mudah tanpa harus menyesuaikan dengan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Tapi di sisi lain, makanya perspektifnya itu kita tidak melihat ansih bahwa itu suatu hal yang harus kita hentikan dengan cara-cara represif misalnya. Tapi kan ini sangat ditentukan dengan beberapa faktor, sehingga teori-teori tentang Pak Oga, anak jalanan, gelandangan itu banyak kajiannya, sangat luas. Ini perlu memang social expertise lah yang membahas ini. Tapi dalam hal ini berbicara tentang Pak Oga kan itu fenomena yang mungkin hal yang baru, mungkin tahun 90-an ya. Bahwa itu dimulai dari Jakarta ketika terjadi kemacetan, mereka orang-orang yang mencoba mengatur, padahal kalau semua orang prinsip seperti itu dengan mengatur, tapi kan tidak sampai di situ. Mereka berharap ada imbalan. Bahkan kadang-kadang kalau tidak memperoleh imbalan, bisa melakukan tindakan yang intimidatif terhadap pengguna jalan. Jadi satu sisi, makanya persoalan Pak Oga itu ya, dilematis dan pro kontra, karena di antara masyarakat juga berbeda pendapat. Nah, sehingga penanganannya itu juga bermacam-macam. Bagi kami di Dishub, salah satu kendala kemacetan kan Pak Oga. Sehingga orang ingin mencari solusi untuk mencegah adanya Pak Oga atau mengatasi Pak Oga. Ya, secara rasional saya kan berpikir bahwa ini hambatan daripada persoalan tentang arus lalu lintas yang
macet. Benar. Makanya saya turun beberapa kali, termasuk di Satpol PP, bahkan di Disub baru-baru ini saya melakukan tindakan yang mungkin ya agak ya represif lah terhadap mereka, walaupun tidak secara fisik. Sampai saya memotong rambutnya. Tapi saya pikir ini bentuk upaya dalam rangka untuk memberikan efek jera kepada mereka, karena memang selalu terbentur pada aturan hukum atau legal standing untuk melakukan tindakan terhadap seseorang. Walaupun sebelumnya tahun 2021 di bulan Agustus itu kami dari Satpol PP bersama dengan Komisa itu mencari solusi, karena dari beberapa tahun sebelumnya itu, 2 tahun yang lalu itu kan polemik, karena menurut Dinas Sosial itu bukan tanggung jawab daripada Dinas Sosial, karena itu Pak Oga bukan anak kecil, mereka sudah 17 tahun ke atas. Akhirnya saya mengatakan bahwa oke lah, kita bisa menggunakan Perda Trantibum, bahwa siapapun orang yang mengganggu ketentraman dan ketertiban itu harus ditindak. Kalau setiap ASN yang bertanggung jawab secara umum baik masalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan mengatakan bukan tanggung jawab saya, kan berarti saya dianggap lari dari tanggung jawab. Benar. Tapi saya pikir ya paling tidak saya memberikan solusi kepada masyarakat. Biarlah masyarakat yang menilai apakah memang tindakan saya itu sudah memenuhi syarat. Karena jangan sampai juga determinant de povoa gitu kan, fresh immersion yang berlebihan. Karena di dalam Perwali dan Perda tidak ada yang diatur bahwa Pak Oga tugasnya di sub. Tapi saya pikir ya bagaimana kita mencegah itu? Paling tidak kita menghimbau dan melarang. Tapi kalau secara spesifik itu kewenangan Satpol PP. Paling tidak seperti itu. Secara spesifik berarti kewenangan Satpol PP. Saya kembali ke kajiannya bahwa pada prinsip dasarnya Pak Oga itu lahir dikarenakan adanya kesenjangan sosial. Iya. Kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Berarti bisa kita katakan bahwa masih tinggi angka kemiskinan di Makassar. Parameter. Atau gini Kak, atau ini adalah hasil urban dari luar, kemudian melihat peluang yang ada di Makassar dan menetap di Makassar. Ya inilah jadi persoalan bagi peneliti kan. Kalau meneliti tentang suksesi politik mereka suka kan. Tapi kalau meneliti tentang dinamika sosial tolong dong turun. Berarti bisa kita berkonklusi Kak, bukan berkesimpulan, ada kepentingan politik dalam pemanfaatan Pak Oga ini. Saya belum tahu bahwa ada kepentingan politik, tapi itu kan fenomena sosial. Iya. Ya politik itu saya harus meluruskan ya. Kalau berbicara politik itu kan kalau teori-teori politik tradisional atau yang sebelumnya, ini kan politik kita bagi 3 ya. Benar. Ada namanya parokial, kemudian ada kaula, kemudian ada namanya partisipan. Iya. Itu kita melihat itu kan fenomena politik kan berhubungan dengan suksesi politik pemerintahan. Tapi kalau menurut David Easton sama Gabriel Almonica itu politik sesuatu nilai yang bisa mempengaruhi seseorang, itu bisa politik. Sosial bisa. Jadi kita tidak usah bertanya bahwa kenapa bisa melahirkan pengangguran, karena memang lapangan kerja berkurang. Itu kan secara struktur dan sistematis dalam suatu sistem negara. Ketika negara tidak memberikan peluang yang besar kepada rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, tidak memberikan pendidikan yang cukup, maka otomatis itu pasti kemiskinan, itu pasti menimbulkan pengangguran. Kenapa? Karena dia miskin tidak bisa sekolah, tidak punya pendidikan, tidak punya akses untuk yang lebih. Benar. Ya jangankan tentang pendidikan, akses yang lain pun mungkin terbatasi. Makanya orang kadang-kadang berpikir kalau secara makro bahwa bisa saja kemiskinan itu kan terstruktur karena tidak memberikan ruang kepada masyarakat secara adil. Iya. Makanya negara ini kan bukan hanya mensejahterakan rakyat, tapi bagaimana pemikiran pendidikan itu secara adil. Makanya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah poin kedua daripada tujuan bangsa dan negara. Berarti saya kembali masih tertarik saya bahas tentang keadilannya kayak. Iya. Kita tetap sepakat bahwa lahirnya Pak Oga itu kan merupakan fenomena sosial dikarenakan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi itu. Iya. Apakah tidak ada upaya dari dinas terkait, meskipun kita bilang ini bukan kewenangan si dinas ini dan ini, meskipun tidak diatur secara teknis, apakah tidak ada secara general pemerintah Kota Makassar itu melakukan pembinaan atau membuka pelatihan untuk mereka bisa membuka peluang usaha yang lain? Saya rasa terlalu naif, terlalu pandir kalau seorang pemerintahan ASN yang tidak paham itu. Berarti ini kembali lagi ke perspektif. Iya, makanya saya bilang ini kan fenomenanya fenomena umum. Kita yang hadir di sini ahli sosial tidak? Bukan kan? Bukan. Kenapa kita bisa mengkaji itu? Masa ada ahli sosial yang lebih mampu daripada kita tidak melihat itu? Yeah. Kalau saya tanya,
Kemacetan itu walaupun saya tidak bisa jawab, pasti masyarakat tahu apa penyebabnya kan? Benar. Ya, jadi artinya apa? Masyarakat kan sudah cerdas. Tapi kan tugas dan kewajiban untuk mengurus itu kan diberikan kepada negara dan pemerintah. Iya. Tidak perlu harus ada percakapan ini mereka terketuk hatinya untuk melaksanakan apa sih yang harus saya lakukan. Tapi saya pikir dalam suatu negara manapun, ya pasti dihadapkan dengan soalan-soalan seperti ini. Bahwa harapan-harapan kita kan ingin menghilangkan kemiskinan. Benar. Memberikan keadilan untuk bersekolah. Tapi kan dalam prakteknya kan bisa saja ada kendala-kendala yang memang karakteristiknya berbeda. Nah, jadi makanya dibutuhkan memang ya bukan hanya sekedar dari pemerintah, tapi bagaimana semua masyarakat memberikan pemahaman seperti itu. Iya. Ya kan persoalan yang muncul kan ketika saya memberikan semacam kayak tagline jangan memberikan pada pauga kan mendidik juga kan. Benar. Tapi apakah pemahaman saya itu sama dengan masyarakat luas? Makanya Tentu pasti ya belum makanya tentu benar. revolusi itu pemikiran yang harus Iya. dimulai. Makanya how to convince the people mind gitu kan. Iya. Bagaimana meyakinkan pemikiran untuk sama sehingga ada visi dan misi. Kalau visi dan misi kita berbeda, bagaimana kita membangun kota Makassar? Ini Makassar 18.000 ASN. Tapi yang menentukan itu adalah 1,5 juta daripada masyarakat keberhasilan itu. Iya. Kita hanya sebagai dinamisator, trigger, sebagai katalisator bagaimana memberikan. Tapi kalau kita memberikan pemahaman itu dan tidak menyentuh kepada substansi apa yang menjadi harapan kita dan masyarakat tidak percaya, Iya. ya mana mungkin masyarakat bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Makanya dibutuhkan namanya trust, kepercayaan. Ketidakpercayaan itu, Iya. untrust kepada negara pemerintah itu kan disobediences kan? Siap. Ketidakpatuhan, makanya seperti itu. Ada yang saya dengar, dia mengatakan bahwa ada Pak Ogah itu terorganisir. Dalam tanda kutip, bukan diorganisir seperti layaknya fenomena gepeng dan anjal di Makassar yang secara tersistematis ada yang membiayai itu. Tapi kalau katanya di Pak Ogah ini ada yang membackupnya itu dalam tanda kutip memberikan jaminan bahwa amanlah kalian membuka atau bekerja di situ. Ya bisa saja. Yang namanya sesuatu yang punya nilai kan bisa saja membackup. Bisa saja ada yang mengambil keuntungan di situ. Bisa saja. Dan Pak Ogah kan itu kita tidak bisa memandang bahwa dia bodoh kan. Benar. Dia pasti punya kemampuan. Bahkan dia tahu kalau misalnya petugas tidak ada jam berapa. Dia punya hitung-hitungan. Jadi selalu saja itu petugas walaupun lebih hebat, selalulah itu pelaku kejahatan lebih tinggi daripada petugas kemampuan. Iya, berarti ini bukan persoalan kita tidak menindak, tapi memang ada kayak seperti apa ya? Kucing-kucingan ya. Iya, Kita seperti kucing-kucingan itu, terkait bagaimana melihat aktivitas di dinas untuk turun melakukan mungkin razia dan sebagainya. Tapi saya masih mau kembali lagi Kak dulu di kesenjangan ini ekonomi dan sosial ini. Saya masih sangat tertarik sekali dengan kajiannya Kak Iman. Saya percaya di kepemimpinan manapun di era demokrasi ini itu memiliki visi, yaitu bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan. Iya. Dan tidak bisa juga kita katakan bahwa tidak ada peluang yang diberikan oleh masyarakat. Apakah memang hari ini tantangan kita itu adalah bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat untuk bisa mau belajar. Jangan hanya sebatas untuk turun di jalan saja atau menjadi menjadi Pak Ogah seperti itu. Iya, memang ini kan indah kita sebutkan bahwa orang harus belajar. Benar. Dan harus sekolah. Memang kalau kita lihat mereka yang sekolah itu tidak mungkin mau jadi Pak Ogah. Karena pasti dia rasa malu gitu kan, malu dengan teman-temannya yang sama sekelas, malu dengan gurunya misalnya. Jadi ada membuat. Tapi kalau dia tidak bersekolah, bagaimana kita mengukur kebenaran bagi seorang yang tidak sekolah? Jalanan itu bagi mereka yang lain itu dia dianggap tempat paling aman. Iya. Tapi bagi kita yang punya pendidikan, jalanan itu sangat berbahaya. Anak kita keluar rumah aja umur 5 tahun kita halau untuk tidak ke jalan. Tapi mereka yang umur 5 tahun yang gelandangan menganggap jalanan itu tempat hidupnya. Di situ makanya ada istilah street children, street on the children, macam-macam lah teori. Jadi teori-teori tentang sosial kemasyarakatan itu kan jelas. Sekarang kita berbicara tentang harapan kan. Benar. Saya rasa berbicara kesejahteraan itu bukan berarti semua orang harus sejahtera. Tidak bakalan seperti itu. Kalau semua kaya, siapa yang mau jadi kuli? Betul. Ya, siapa yang mau jadi buruh? Jadi makanya keadilan itu bukan berarti sama.
Iya. Makanya saya pikir bahwa dasar daripada suatu bangsa dan negara itu adalah kecerdasan. Ketika kita berbicara tentang negara-negara lain, misalnya kita bicara tentang Jepang, misalnya ketika terjadi pengumuman Hiroshima, semua orang habis, tapi Kaisar Hirohito mengatakan, yang masih hidup ada nggak guru? Ya kumpulkanlah yang 1000 guru. Ketika terjadi peristiwa Commodore Perry masuk di selat Okinawa, kan ada namanya peristiwa restorasi Meiji. Apa restorasi Meiji itu? Ada 5 pasal, diantaranya bagaimana mencerdaskan. Saya rasa para founding fathers itu berpikir bahwa pendidikan itu yang utama. Kalau dia tidak berpendidikan, dia tidak akan sadar bahwa bangsa ini dijajah 350 tahun oleh penjajah misalnya kan. Tapi makanya dengan kecerdasan terlalu kecil untuk berhenti jadi Pak Oga. Dengan kecerdasan kita sadar bahwa kita bisa merdeka dengan bersatu. Saya rasa tidak adalah orang Indonesia yang tidak mau lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan orang Bugis Makassar, dia bilang apa? Walaupun saya tak baik, saya ingin anak saya lebih baik daripada saya. Kalau masyarakat pengguna jalan tidak memberikan uang kepada gelandangan pengemis dan Pak Oga, kalau ditanya alasannya mobilnya dirusak atau kan itu tindakan pidana. Benar. Bisa. Jadi saya pikir bagaimana kita bisa saja kalau kita menganggap bahwa itu salah satu fenomena untuk mempengaruhi publik bahwa Makassar itu tidak aman, bisa saja. Sangat tajam sekali analisis tentang mengkaji sampai di historinya. Tapi pembelajaran itu yang harusnya memang kita sampaikan, bahwa mungkin bagi Pak Oga apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini itu menyakitkan. Jangan kasih uang, tapi sebenarnya ini pembelajaran paling baik untuk membuka cara berpikirnya bahwa ini bukan peluang yang baik sebenarnya, tapi mengkungkung cara berpikir kita untuk tidak bisa berkembang ya. Iya, makanya kata sakit dan pahit itu kan diberikan kepada orang yang sakit. Ada nggak obat yang manis? Ya kan kadang-kadang orang bisa kuat itu karena disakiti dulu kan biar kuat. Dia punya hati, dia punya perasaan. Obat itu pahit. Tapi bagaimana mungkin kita memberikan bahwa ini obat ketika dia tidak sadar bahwa itu satu obat. Makanya kita buka dulu kan, mereka kan kadang-kadang terlibat misalnya penggunaan obat daftar G, ngelem dan sebagainya. Ini kan fenomenanya seperti itu. Ini kan penyakit masyarakat. Tapi kan kita bisa melakukan pendekatan bahwa dia manusia, butuh kita sentuh dengan saya kadang-kadang miris juga sih ketika saya bertanya, mereka punya 2 anak, punya orang tua yang sakit di rumah. Terus apakah kita berpikir bahwa kita harus menghentikan terus kita tidak menggantikan pekerjaannya? Itu kan sama kita menganiaya mereka. Benar. Dari segi humanisme ya, tapi dari segi ketentraman dan ketertiban itu sangat mengganggu. Jadi makanya sudut pandang itu kan harus dikaji secara holistik dan komprehensif, tidak bisa dengan kacamata kuda gitu. Benar. Jika seandainya gini kan, ada Pak Oga yang datang ke dinas, dia bilang, Pak Tabe, saya capek jadi Pak Oga, ada tidak peluang yang bisa saya kerjakan agar saya bisa mendapatkan hidup yang paling minimal untuk bisa makan? Ya itulah makanya saya bilang, ini kan terhambat di faktor misalnya keahlian dan keterampilan. Iya. Tapi kan sekarang itu banyak pekerjaan yang tidak harus lewat lembaga formal. Betul. Ya, makanya semakin banyak ruang diberikan dengan sektor-sektor usaha non formal maupun formal, itu kan memberikan peluang kepada mereka. Saya pikir kalau dia mau naik kelas ya jadi tukang parkir lah dulu. Diberikan ruang. Iya, jadi tukang parkir lah, artinya ada kelasnya kan. Kan kalau dia Pak Oga itu kan, ya kalau tukang parkir kan itu dia justru secara resmi legal dan dia bisa mengatur panitia. Saya mau pertegas di podcast ini Kak. Iya. Jika seandainya ada Pak Oga yang mau menyatakan berhenti menjadi Pak Oga, apakah diberi ruang menjadi juru parkir? Sekarang pertanyaannya, kalau 1000 yang mau berhenti bagaimana caranya? Kita mengawali dulu kesadaran Kak. Tidak, apakah begini, mungkin ada 1 atau 2 orang? Tidak. Jadi harus kita begini, maksud saya begini. Memberikan ruang kepada mereka itu tidak serta-merta mengatakan berhenti jadi Pak Oga, saya terima kerja di ini. Tidak, bukan begitu. Bahwa biarkan mereka berpikir bahwa mencari pekerjaan daripada Pak Oga. Ya kita gugah pikiran mereka. Kalau kita hanya berpikir bahwa kita akan tampung, siapa menjawab kalau yang 1000 berhenti jadi Pak Oga, masuk lagi 1000 jadi Pak Oga? Masalahnya begini Kak, itu tidak akan menjawab persoalan. Iya, makanya dengan memberikan pekerjaan
itu juga tidak menjawab persoalan secara langsung. Iya. Ya, jadi memberikan keterampilan kan kita harus beda mengatakan, karena ada ribuan 10.000 orang itu mencari pekerjaan. Harus dibedakan disiapkan pekerjaan sama mencari pekerjaan. Jadi ada struggle-nya di situ. Benar. Kalau dia seperti itu, orang bilang kalau mau dapat pekerjaan masuk aja di Pak Oga. Kamu akan dapat pekerjaan dari Dishub itu. Iya. Ya, paling tidak seperti. Tapi saya kadang-kadang ini saya bicarakan, ini kan forum yang terbuka ya. Kadang-kadang saya bilang begini. Kalau satu hari kamu dapat berapa? Kemarin ada 5 orang. 100.000 Pak. Oke, sekarang kau berhenti menjadi Pak Oga untuk hari ini. Saya kasih kau 100.000 pulang mau ke rumah, belikan susu anak. Itu bentuk empati saya seperti itu. Iya. Tapi kalau dibilang mau carikan pekerjaan, ya pekerjaan itu kan punya tanggung jawab dan kepercayaan. Benar. Jangan sampai, saya tidak mengatakan mereka ini tidak bisa dipercaya. Yang namanya pekerjaan itu kan seleksi. Iya. Ada keterampilan apa yang dia miliki, terus bisa nggak dipercaya sama orang yang mau pekerjakan. Jangan sampai dalam satu sisi mereka hanya siap di mulut tapi mentalnya tidak siap. Iya. Jadi makanya perlu kehati-hatian. Kita bisa belajar misalnya di Jawa Timur misalnya kan ada shelter. Shelter itu di situ dilatih keterampilan. Saya rasa orang semua berpikir tentang itu seperti balai latihan ya. Jadi di Jawa Timur itu gelandangan, pengemis, gepeng itu termasuk Oga itu dilatih dalam suatu shelter. Kemudian setelah terampil baru jadikan pekerjaan. Makassar ada? Di dinas sosial coba ditanyakan seperti itu. Ke Imam tidak tahu? Di dinas sosial itu saya dengar ada seperti, tapi kan dinas sosial menganggap bahwa Pak Oga bukan kewenangan dia. Iya. Iya. Ya kan seperti itu. Berarti yang dianggap kewenangannya hanya di bidang itu ya? Iya, jadi begini, kita menangani sesuatu itu tidak bisa mengatakan ini kewenangan saya. Terus orang bilang apa kewenangannya di urus Pak Oga? Kalau dia balik seperti saya lebih pada poin ini Kak yang saya mau kejar. Saya lebih pada poin jika sana ada Pak Oga yang nonton, dia terbuka. Oh iya, saya bisa jalan ke sini atau bisa seperti contohnya kan bisa mendaftar mungkin di BLK yang ada di Batua itu. Iya, makanya itu. Saya pikir biar ada yang tersentak dengan kita punya percakapan kan? Benar ya. Ya paling tidak kan seperti itu, bahwa kita berbicara kepada khalayak dan ada yang tersinggung dengan ini percakapan kita dan mengatakan itu menjadi bagian. Ini kan fenomena sosial Makassar yang memang harus ditangani secara komprehensif dan secara khusus yang sebagaimana kita harapkan seperti itu. Jadi kalau saya harus menjawab bahwa ini kan itu terlalu teoritis bagi saya, kemudian bukan kewenangan saya untuk berbicara. Tapi paling tidak kita berbicara secara lepas bahwa fenomena sosial kita bisa melihat di Surabaya misalnya bagaimana menghadapi Pak Oga, menghadapi gelandangan pengemis, dibuatkan shelter, atau misalnya kita berbicara tentang apa PSK kan ada pelatihannya di mana itu Matiro Deceng misalnya kan. Iya. Kenapa seperti? Tapi ini pasti sudah dipikirkan oleh dinas sosial atau dinas lain untuk memikirkan untuk dibuat semacam kayak perda yang sifatnya omnibus perda yang mengatur tentang Pak Oga, karena Pak Oga ini fenomena sosial yang baru yang memang harus dimasukkan di dalam peraturan daerah. Jadi paling tidak percakapan ini kan memberikan semacam kayak ya masukanlah kepada stakeholder yang paling berkompeten. Siap. Tapi kalau misalnya dikatakan bukan tugas saya juga bisa mengatakan bukan tugas saya. Ya. Sebagai ini Kak, panjang sekali diskusi kita tentang Pak Oga ini. Satu penegasan saya, kenapa Dishub melakukan pembiaran? Apakah bukan wewenang atau ini masih selisih tanggung jawab? Ya sekarang pertanyaannya bukan kenapa Dishub melakukan pembiaran, kenapa Dishub menangani Pak Oga? Jadi logikanya dibalik ya? Bisa saya balik juga. Bukan pertanyaannya dijawab, tapi logikanya dibalik. Sekarang kan pertanyaannya kan kenapa Dishub turun menangani Pak Oga? Ya karena masyarakat mengatakan, Pak banyak Pak Oga bikin macet jalanan. Iya. Terus ada nggak dalam perwali perda mengatakan kewenangannya Dishub? Kan tidak ada. Ini self immersion ini. Iya. Ini menjadi catatan penting juga. Diskresi yang saya lakukan. Iya. Berarti untuk melakukan tindakan itu diskresi sebenarnya. Diskresi. Bukan apa yang diatur di dalam perda. Bukan. Karena saya merasa bahwa kalau masyarakat sudah berteriak seperti itu, terus pemerintah tidak care,
kan kita takut kehilangan kepercayaan. Betul. Berarti apa yang seperti yang Kak Imam yang selalu lakukan itu adalah tingkatan diskresi ya. Ya diskresi pada hal tertentu. Tertentu jika seandainya banyak tweet atau banyak komen yang mengatakan bahwa sangat mengganggu di tempat-tempat tertentu. Terus kedua, berapa enggak Pak Oga satu Kota Makassar? Kan banyak jumlah. Terus apakah saya harus jaga menit per menit, jam per jam? Iya kan itu bukan tugas kita. Iya makanya kesadaran masyarakat itulah yang menjadi dasar sehingga kota itu tertib. Petugas kepolisian itu sifatnya manual untuk edukasi. Iya. Kalau sudah mengerti masyarakatnya, maka polisi itu diganti dengan rambu. Iya kan? Iya betul. Iya makanya ada rambu dulu zaman dahulu kan, zaman Belanda itu polisi aja yang atur-atur yang mana boleh jalan kalau di intersection persimpangan kan, masih ada itu foto-foto jadul itu kan. Tapi setelah ada traffic light, mereka diatur oleh traffic light. Betul. Dilarang berhenti. Tapi kan masyarakat kita lihat aja fenomenanya kan. Kita tidak bisa mengatakan yang harus berpendidikan melanggar ya. Kesimpulannya sederhana. Iya Kak. Mereka mau cepat sampai, tapi mereka abai dengan keselamatan orang lain. Itu sering terjadi seperti itu. Saya pikir sangat panjang dengan ini Pak Oga ini. Dan ini clear ya. Jawabannya itu adalah kenapa mesti dishub? Karena memang secara aturan di Perda itu tidak mengatur bahwa itu adalah tanggung jawab dishub. Ini supaya kita bisa mengklarifikasi, bukan tugas secara spesifik yaitu dari dishub. Saya lanjut ke kemacetan. Kalau kemacetan pasti tugas kan? Tugas saya. Itu kemacetan. Ada hal yang luar biasa di masa pandemi itu sangat terurai yang namanya kemacetan. Saya lihat, mungkin pulang kampung semua, tapi setelah pasca pandemi tingkat kemacetan itu mungkin orang rasa tetap macet, tapi tidak semacet di tahun-tahun sebelumnya. Saya ini sudah lama juga tinggal di Makassar, dari kuliah sampai hari ini, tapi kemacetan hari ini jauh lebih jauh lebih terurai Kak. Sekarang tahu nggak penyebab kemacetan itu? Tidak. Yang pasti itu macet kalau banyak kendaraan, jalanan kurang. Berarti bukan kendaraan bertambah, ruas jalannya yang semakin kecil. Sekarang saya tanya, berapa pertumbuhan jalan di Kota Makassar? Tidak tahu juga. Berapa pertumbuhan kendaraan di Kota Makassar? Kalau pertumbuhan kendaraan ya pasti bertambah. Ya, berapa jumlah kendaraan di Kota Makassar? Saya tidak tahu. Berapa jumlah kendaraan di Sulawesi Selatan? Kurang tahu juga. Ya orang kan cuma taunya macet. Benar. Terus pernah nggak dibatasi jumlah kendaraan diproduksi dan dijual? Saya pernah dapat kajiannya seperti itu Kak. Jangan salahkan ini, yang salahkan itu adalah yang produsen dan pengatur kebijakannya. Karena kenapa? Jalan itu saja. Iya. Kendaraannya yang bertambah. Ya, makanya saya jelaskan supaya orang paham. Benar. Terus mereka paham nggak tanggung jawabnya di Kota Makassar di batas mana? Tidak. Mereka paham nggak bahwa jalan itu terbagi 3? Tidak. Ya, makanya. Tapi kan saya tidak usah bicara sama masyarakat. Pak, jalanan itu terbagi 3 Pak. Tapi kalau macet saya berusaha turun lah. Betul. Ya makanya kita harus paham seperti itu. Makanya dengan perbincangan percakapan ini kan paling tidak memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi jumlah kendaraan di Kota Makassar itu 2,1 juta. Jumlah kendaraan 2,1 juta. Hampir sama dengan jumlah penduduk. 1,6 juta penduduk. Kurang lebih hampir semua memiliki kendaraan. Iya, itu 2,1 juta. Terus di Sulawesi Selatan berapa? 7 juta. 7 juta. Terus orang Sulawesi Selatan tinggalnya di ibu kota mana? Paling banyak di Makassar kan? Benar. Bisa saja kendaraannya itu yang tinggal di Goa punya rumah di Makassar, kendaraannya juga. Dan hampir semua kalau mau lebaran kan datang semua di Kota Makassar belanja. Betul. Makanya selalu pada peak season ya, pada puncak-puncak kemacetan kan lebaran. Tapi saya pikir itu bukan alasan untuk tidak mengatur lalu lintas. Iya. Sehingga negara juga berusaha membuat alternatif dengan membuat jalan layang, kemudian memperbaiki jalan. Tapi kan masyarakat berteriak, Pak, Antang, Borong Pak. Itu kan jalan provinsi. Itu jalan provinsi. Iya. Anu dulu Kak, supaya langsung clear ini barang. Kan kita bilang dibagi 3 ini. Iya. Terbagi 3 supaya tidak salah ini. Dia sapu rata nanti orang. Tidak apa-apa. Jadi kita step-step dulu Kak. Tidak aja disapu rata, sapu tiara, tidak ada persoalan. Tidak apa-apa. Kita bercakap-cakap saja supaya orang paham. Kalau tidak ada yang interupsi kan saya tidak diingatkan. Mending kita anu dulu Kak. Kita bagi seperti ada 3 jalan itu ada 3 supaya masyarakat juga tahu, jangan cuman asal mencibir, tapi tahu dia siapa yang harus dia tweet, siapa yang harus dia komentari. Seperti Antang tadi ternyata provinsi. Orangnya taunya kan dia berteriak ke Pemkot. Iya, saya ditelepon. Saya pikir di mana Pak, biar saya turun dulu tertibkan. Ya, jadi
misalnya jalan Petarani di depan, ini Iya. masuk kategori. Ini kan ada jalan provinsi, ada jalan nasionalnya juga. Jalan tol itu jalan nasional. Jalan tol nasional. Jalan ya. Alauddin provinsi. Provinsi. Jalan Alauddin jalan nasional, ya. Karena menghubungkan antara Provinsi. ya sampai ke keluar ya ke Iya. daerah ya, penyeberangan. Kemudian jalan Malengkere juga jalan provinsi. Jalan Malengkere provinsi. Jalan Ahmad Yani provinsi. Ya jalan kota itu ya jalan penghibur, jalan Iya. pasar ikan, jalan Metro Tanjung Bunga, jalan Boulevard, jalan Pengayoman, Hertasning itu jalan provinsi. Jadi tapi kan saya pikir kalau macet ya saya turun lah biarlah daripada kita apa istilahnya saling melempar ketika Bertanggung jawab. kalau saya sudah bicara itu bukan kewenangan saya dan bukan tugas saya, itu kan berarti saya ego sektoral. Betul. Kalau kita berbicara ego sektoral, ya tidak pantas lah. Makassar ini kan ibu kota provinsi, provinsi bagian daripada ibu kota-kota Makassar. Jadi tidak ada dikotomi seperti itu. Kapan kita berpikir trikotomi, dikotomi, berarti kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Jadi pikirlah. Kalaupun saya disalahkan ya saya terima. Makanya saya kadang-kadang setiap perbincangan saya mohon maaf Pak ya. Jalanan belum begitu lancar ya karena masih ada kekurangan saya. Tapi saya berusaha paling tidak hadir lah. Kehadiran pejabat negara atau pejabat pemerintah pada situasi yang masyarakat bingung kan itu paling tidak mengobati walaupun sesaat. Iya. Ya pejabat negara datang di banjir, berhenti nggak banjir? Tidak. Pejabat negara datang di gunung meletus, berhenti nggak gunung meletus? Tidak. Ya pejabat negara datang macet di Barombang, berhenti nggak? Tidak. Ya paling tidak kehadiran kita tuh mengobati luka ketidakpastian masyarakat bahwa ada di pemerintah. Oke Kak, ada karena kita sebut Barombong. Ada tadi titipan karena saya bilang saya mau undang Ki. Dia bilang tanya minta tolong dulu itu jembatan Barombong buka tutupnya itu. Kewenangan tak itu? Iya. Macet beda. Iya, makanya saya buka tutup. Berarti buka tutupnya untuk supaya tidak terjadi kemacetan. Iya. Kan sudah dihitung. Iya, iya, Kalau iya. tidak tahu tentang rekayasa, siapa yang bisa jawab? Kan expert. Benar. Iya, makanya dibuka tutup kalau pagi jam 7 sampai jam 9. Iya. Ditutup. Setelah jam 9 bisa dibuka. Terus kedua pada waktu sore jam 4 sampai jam 6. Tapi yang mereka minta itu kalau sore itu buka tutupnya itu untuk yang dari arah Makassar bisa lewat. Iya. Tapi kalau dari arah Taing itu tidak bisa lewat. Itu kan berarti harus manusia yang di situ. Dijagai dari jam 4 sampai jam 7 malam. Kasihan petugas. Betul. Ya, jadi kita harus. Ketiga, bahwa untuk rekayasa atau pengalihan arus itu kan bukan semata-mata kewenangan saya. Undang-undang tentang kepolisian lalu lintas juga kan diatur. Iya. Dia harus melibatkan semua stakeholder. Karena di dalam penegakan aturannya ada kewenangan kepolisian, makanya semua dilibatkan. Tapi kan kita pemerintah dalam hal ini aparat kan mencari solusi win-win solution. Makanya kita harus memberikan pemahaman sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat. Karena bicara kepentingan sama yang terjadi misalnya di jalan Hertasning yang diminta untuk dibuka, yang di Minnesaupa yang Benar, sempat viral. iya, itu iya. kan maunya masyarakat dibuka saja di situ. Tapi kita ambil alternatif bahwa kalau dibuka di situ itu terjadi kemacetan, tapi dengan catatan di jalan masuk di perbatasan gua itu dibuka di depannya apa itu ada di situ putarannya, akhirnya bisa agak teratasi kemacetan. Jumlah kendaraan sangat banyak, jumlah jalan sangat terbatas. Berarti permasalahan terbesar di kota Makassar terkait kemacetan itu adalah jumlah ruas jalan yang terbatas, tapi jumlah kendaraan itu terus bertumbuh 7% setiap tahun. 7% setiap tahun. Luar Jadi biasa. kalau 2,1 juta dikali 7% berapa? Kalau 2,1 juta dikali 10% berarti 210.000 ya. Benar. Jadi kalau 210.000 di apa 20.000 ya berapa? Kalau 2 juta 2 juta 10% 10%, 2 juta 10% berarti kurang lebih 20.000. 20.000. Ya, jadi setiap tahun bertambah misalnya 20.000 lah, 10% dikurangi 3.000 berarti 17.000 setiap tahun. Luar biasa. Belum yang mutasi misalnya kan, yang mutasi dari luar datang ke daerah kan. Iya. Terus yang diproduksi yang bertambah misalnya kan, tapi itu hitungannya seperti itu, pertumbuhannya sekitar itu. Tidak ada zero growth. Harusnya kan zero growth. Jadi berapa dikurangi ya, makanya bisa saja ke depan
Iya. 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, ya sudah ada genap ganjil atau 3 in 1 harus kita terapkan. Itu salah satu solusi. solusi. Cuman kan kita juga harus berpikir, jangan sampai kita bilang genap ganjil pada ruas tertentu justru bikin macet karena yang ganjil di sana semua misalnya. Jadi makanya itu harus perlu ada kajian. Ya, jadi kajian harus lebih ada khusus, namanya Kak. Iya. kajian traffic manajemennya harus ada seperti itu. Berarti ini menjadi catatan penting juga kita bahwa terlalu banyak mungkin diskresi yang diambil sama Pak Kadis. Saya tahu orang yang luar biasa, tidak ada yang tidak kenal Kak Iman Hut itu di Makassar dengan ketegasannya dan sebagainya. Berarti beberapa ruas jalan kita turun itu menjawab semuanya, bukan bukan gara-gara tugas tak sebenarnya, tapi tidak mau dibilang bahwa lempar tanggung jawab. Kalau bisa turun-turun saja. Ya, sebatas kemampuan saya, makanya meskipun saya bilang, bukan wilayah. Iya, saya bilang, tidak usahlah kita berdebat bahwa ini bukan. Ini kan kepentingan kita semua, paling tidak amal lah bagi kita bahwa kita bisa berbuat baik sama orang lain. Misalnya saya minta kepada staf saya di sub itu kan terbagi, ada yang namanya di sub yang reguler menjaga ruas-ruas jalan yang 12 titik kemacetannya, misalnya pagi hari di daerah misalnya Pacerakan dan sebagainya. Itu saya minta ada memang di sub mobile. Di sub mobile itu mendeteksi di mana macet. Yang keliling ya. Yang keliling saya di mana macet, kan ada misalnya kita lihat dari mapping area kan ada yang misalnya ada traffic jamnya warnanya merah misalnya. Benar, ya kesana saja, paling tidak berdiri mengatur gitu, daripada kita bingung ini apa, berhenti mobil 1 kilo macetnya tidak tahu. Kalau ada di jawabannya bilang ada demo di sampingnya KNP, kan orang tahu macet gitu kan, karena apa misalnya. Tapi kalau tidak ada jawabannya kenapa berhenti macet 1 kilo, kan masyarakat bingung. Betul. Hanya mereka tidak sabaran mengambil jalan yang lain, akhirnya terjadi kemacetan total. Kita harus pantau supaya bikin laporan seperti itu. Makanya anggota kita disuruh untuk memantau kemacetan lewat satelit seperti itu. Menggunakan pemantauan lewat satelit. Iya, paling tidak seperti itu. Kan sekarang sudah canggih, banyak aplikasi mengontrol itu kemacetan. Oke, saya butuh jawaban. Yang pertama saya tanyakan, belum kita jawab, Kak. Sebelum pandemi itu macetnya itu luar biasa. Luar biasa, hampir di ruas-ruas jalan itu. Kalau sudah di waktu-waktu pulang kantor atau pergi kantor pasti macet. Tapi sekarang itu hanya di titik-titik tertentu, seperti mungkin kita bisa bilang tadi kayak Antang, mungkin di Pacerakan dan di wilayah Borong, wilayah perbatasan. Tapi di dalam kota itu nyaris ya bicara macet tidak macet sebenarnya. Hanya gara-gara mungkin karena dia terurai. Saya mau tanya kayak strategi apa yang kita pakai? Ya makanya kita mencoba untuk mengatur daerah. Ini kan Makassar ini kan kota yang hampir orang yang bekerja di kota Makassar itu 200.000. Iya. Jadi jumlah penduduk Makassar itu lebih 1,6, 1,7, tapi kalau siang hari bisa 300.000 orang. 300.000 orang. Iya, yang masuk sampai 2 juta orang. Itulah 300.000 orang ini yang mereka tinggal, hampir semuanya tinggal di luar Makassar. Itu yang keluar masuk itu tiap yang hari. keluar masuk. Jadi kita lihat Jakarta lah misalnya, kalau sudah sore itu yang ke arah Bekasi, ke arah selatan, itu terlihat seperti itu. Beda yang di tengah kota kan. Benar. Nah, jadi fenomena Makassar seperti itu, apalagi perumahan-perumahan tidak mungkin di kota lah. Mereka rata-rata di daerah pengembangan, apakah di daerah ke arah selatan, Takalar, Goa, Maros, Pangkep, itu kan fenomenanya seperti itu. Makanya arah yang seperti itu terjadi kemacetan. Makanya daerah perbatasan itu rawan. Iya. Makanya kita mengantisipasi daerah seperti itu. Kalau parkir, parkir itu masih kewenangannya dinas parkir kan, PD parkir. Kalau dia parkir pinggir jalan, PD parkir. Tetap PD parkir. Iya, PD parkir. Meskipun dia mengganggu lalu lintas. PD parkir. Tapi saya punya perwalian 4. Kalau dia parkir seperti tadi pagi kan, tadi siang kan saya turun. Di dalam Petarani. Iya. Saya gembok. Digempuk. Saya gembok. Ya ini juga ada masukan. Karena kan kita lempar Q&A kayak kita lempar ke masyarakat Kota Makassar. Kita mau undang Pak Kadis Perhubungan. Ada yang bertanya, kenapa cuma di Jalan Sudirman kita gembok, di Ahmad Yani tidak? Apanya? Pernah lihat nggak Ahmad Yani yang saya gembok? Saya tidak. Ini saya cuma cuman pertanyaannya orang saja. Makanya pertanyaannya jangan kata tidak pernah. Iya. Pernah juga. Iya, pernah juga. Berarti tidak ada urusan itu di jalan mana, yang penting penting didapat di sub, digembok. Ya kan yang turun juga semua.
ada polisinya, ada tentaranya. Nggak Iya, ada iya. keraguan-keraguan bagi kita. Dan mereka paham kok. Teman-teman kepolisian kalau namanya pelanggaran mereka keluar. Saya sering melapor. Siap. Ya, Pak tolong Pak. Berarti ini menjawab, Pak. Iya. Menjawab kayak saya coba klarifikasi bahwa proses penggembokan itu adalah dilakukan di mana saja. Jika saya di sub melakukan razia dan ditemukan pasti digembok. Bukan hanya mengkhususkan di jalan tertentu. Iya. Tidak ada jalan yang spesial di Makassar Iya. bagi di sub. Sebenarnya Iya. ada jalan tertentu karena ini percontohan. Seperti? Misalnya yang tadi disebutkan jalan jalan balai kota. Nah, tapi saya Iya. pikir kalau ada yang parkir dilarang parkir, gembok misalnya. Begitu. Sudah apa lagi? Kan ditulis dilarang parkir. Iya. Berarti selama ada tertulis di dalam parkir jangan ku parkir. Iya. Ya tadi Pak, tadi jam 10 jam 11 kan saya gembok di depannya Man Model sama depannya Samsat. Depan Man Model dan depan Samsat. Iya. Cuman kan saya tidak mau saya eksos bahwa saya dibilang saya jago, saya berani, bukan saatnya lah. Saya pikir paling tidak saya berikan edukasi. Iya. Ya kan mereka juga baru gitu. Betul. Dulu kan tidak ada karena dulu kan mereka libur. Iya. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi kita lebih mau persuasif lah. Jadi kita sebagai aparatur negara itu jangan menunjukkan bahwa saya hebat kalau saya bisa menghukum orang. Saya mau masuk di wilayah ini Kak, di wilayah parkir. Tidak apa-apa kita. Iya, parkir ini karena kan di beberapa poin mengganggu, di beberapa poin juga ini jalan pengayoman, jalan Iya. boulevard sangat mengganggu. sangat mengganggu. Apakah di sub tidak punya kewenangan untuk menertibkan? Ya saya kan tidak mau kalau ada kewenangan yang lain overlapping kan nanti disebut kita serobot tugasnya orang. Makanya kalau mau ya konfirmasi aja di PD Parkir. Apakah tidak pernah ada koordinasi dengan Tetap PD Parkir? koordinasi, tapi kan kita juga tidak mau mengatakan itu tugasnya di sub. Ya sebatas saya mampu ya saya. Karena tidak bisa juga kalau misalnya di sana ada tukang parkirnya kan, parkir legal itu. Misalnya di bawah terowongannya boulevard kan. Boulevard, iya. Ada kan? Benar. Terus ada rambu kan? Benar. Iya. Ada. Saya yang pasang rambunya itu. Tapi kadang masih ada yang parkir. Iya, sekarang dan ada tukang parkirnya terus juga. tukang parkirnya itu legal apa tidak legal? Itu kita tidak tahu. Ya, investigasinya sekali-sekali dong. Iya. Biar bisa Pasti. fairness kan. Saya yakin pasti tidak ada, Perusda tidak akan memberikan peluang jika seandainya tempat itu terlarang. Iya, tapi bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa ini. Ya, saya pikir kita sama-sama. Saya menyampaikan kepada teman-teman PD Parkir, kita turun sama-sama. Iya, harusnya kalau saya memang harusnya memang diidentifikasi Ya, kembali. beberapa kali saya kadang-kadang yang balai kota kan contoh. Iya. Jalan Slamet Riyadi. Iya, Itu kan saya pernah turun kan. iya. Yang sebelah kiri itu sudah tidak ada lagi di motor. Yang banyak itu. Dulu ramai Itu sekali. harus saya angkat motornya parkir di samping museum Samping museum. atau di tempat Bosowa itu kan dalam bisa luas, bisa parkir di situ. Iya, pantas sudah tidak ada sekarang Iya, ya. iya. Karena Jadi, kemarin kan iya. memang tempat parkir alternatif. Ya situ. memulai kan itu kan kadang-kadang ragu-ragu. Saya pikir kita coba aja. You will never find the real answer before you try. Luar biasa. Ya kan coba aja lah. Siap, Biarkan masyarakat menilai. Makanya saya pikir saya tidak merasa sempurna. Iya. Saya tidak pernah keberatan dikritik karena kalau kita masih dikritik berarti masyarakat masih sayang dengan kita. Betul. Pimpinan menegur saya sayang bahwa pimpinan sayang saya gitu kan. Kalau pimpinan sudah tidak hero dengan kita, pada kita sudah diabaikan. Betul. Kalau masyarakat juga sudah tidak menghiraukan kita, pada kita sudah dikritik. Dikritik itu kan konstruktif. Iya. Semua masukan kita terima, pasti ada saja di antara 1000 soalan kita abai atau lalai, tapi di antara 1000 mungkin ada 2-3 yang masyarakat atau netizen yang harus berikan kepada saya sehingga saya bisa menerima masukan tersebut. Siap kan. Sangat luar biasa nih Kak. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari diskusi dengan kita. Benar orang bilang, bukan ASN main-main ini Pak. Bukan kaleng-kaleng. Jadi ini Kak, saya mau langsung dulu. Setiap orang hebat dan semua orang yang duduk di Mata Pemuda pasti saya tanya. Ada yang namanya first principle thinking atau prinsip fundamental yang dimiliki oleh orang-orang hebat. Hebat secara tanda kutip, apakah memiliki prinsip hidup yang baik dan sebagainya. Khusus di kita, Kak, apa prinsip yang paling berpengaruh atau pesan yang berpengaruh di kita yang bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya? Saya pikir ibda binafsi ya, mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya, makanya Nabi pernah menyampaikan bahwa kita mungkin berhasil menang di perang Badar, Iya.
Tapi masih ada perang yang lebih besar, ya menghadapi diri sendiri. Karena kita masih punya kekurangan, karena setiap orang itu selalu saja ada misalnya kesombongan, merasa lebih hebat. Kita harus berusaha untuk bahwa menjadi contoh itu bukan dengan lidah saja, tapi bagaimana dengan perbuatan. Iya. Jadi kita harus beri contoh pada perbuatan. Yang kedua bahwa ya setiap manusia itu pasti dilahirkan bersih dan jujur gitu. Tabula rasa ya, kalau Tabula John rasa. Locke bilang tabula rasa. John Locke ya, John tabula Locke, rasa, iya. bahwa tabula rasa kertas putih. yang Kertas bersih. putih. Tapi bagaimana menjaga itu? Ya, bisa saja kita bibit unggul tapi air dan tanahnya kotor, tapi kita berusaha sedapat mungkin untuk menjaga itu. Karena kalau mau menjadi contoh itu susah kalau tidak mulai dari sendiri. Jadi kita memberi contoh itu bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Itu saja. Ya, bagaimana kita bisa memberi contoh ya, terutama di keluarga, anak dan istri. Iya. Itu saja. Tapi kalau kita tidak bisa memberi contoh dalam perbuatan, ucapan, ya pasti bagaimana orang mengukur kita. Ya kan? Iya. Kepercayaan itu dilihat apa tidak? Dirasakan sebenarnya. Iya, Betul. iya. Dilihat, tidak dilihat dengan ya, kasat mata. Makanya kepercayaan itu biasanya ketika tidak dilihat. Iya. Kalau dilihat tidak usah kita percaya, kita yakin karena kita lihat. Tapi kepercayaan itu tidak untuk dilihat, tapi kita percaya bahwa kita bisa berbuat, itu aja. Apalagi kita kan dapat amanah seperti itu. Ujian kita berat kan, menghadapi anak, istri, teman dan lain sebagainya. Itu aja prinsip. Dari tantangan terbesar, karena kan gini, saya baca kita punya profile itu lahir dari seorang orang tua yang mantan wakil wali kota kayak. Sebenarnya saya paling tidak ya seperti itu. Biasanya kan gini, banyak para anak-anak pejabat itu langsung terjun ke politik. Kenapa kita mau mengabdi sebagai ASN? Ini pilihan hidup, Pilihan tapi takdir juga sih yang saya pilih. Kalau Sun Tzu kan bilang memilih hidupmu kan kamu juga memilih jalan kematianmu.